Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kisah luar biasa dari seorang sahabat Nabi yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Beliau adalah Abu Sufyan bin Al-Haris, bukan Abu Sufyan bin Harb, suami Hindun dan ayah Muawiyah. Abu Sufyan bin Al-Haris adalah sepupu Rasulullah, putra dari Al-Haris, saudara Abdullah, ayah Rasulullah. Mereka memiliki hubungan keluarga yang erat, bahkan disusui oleh wanita yang sama, Halimah As-Sa'diyah. Namun, meskipun kedekatan itu ada, Abu Sufyan justru menjadi salah satu penentang paling sengit dakwah Rasulullah. Selama 20 tahun, ia memerangi Islam dengan pedang dan syairnya, namun takdir Allah membimbingnya menuju cahaya keimanan. Ketika Rasulullah memulai dakwahnya, Abu Sufyan bukanlah pendukungnya, melainkan musuh bebuyutan. Ia menggunakan kemahirannya dalam bersyair untuk mencela Nabi dan Islam. Ia juga seorang penunggang kuda ulung yang selalu berada di barisan depan dalam peperangan melawan kaum muslimin. Namun, di saat Islam semakin kokoh dan Rasulullah bersiap untuk menaklukkan Makkah dalam peristiwa Fathul Makkah, Abu Sufyan mulai merasa gentar. Ia menyadari bahwa jika kaum muslimin menang, ia akan kehilangan segalanya. Perasaan takut dan kebimbangan mulai menguasainya. Saat berita tentang keberangkatan Rasulullah ke Makkah tersebar, Abu Sufyan merasa dunia seakan menyempit baginya. Ia berbicara dengan istrinya, "Abu Sufyan, kemana aku harus pergi? Siapa yang akan menerimaku? Dengan siapa aku akan hidup?" Istrinya, "Sampai kapan engkau menutup matamu dari kebenaran? Orang-orang Arab dan Ajam telah tunduk kepada Muhammad, tetapi engkau masih bersikeras memusuhinya. Bukankah seharusnya engkau menjadi orang pertama yang mendukungnya?" Kata-kata istrinya menusuk hatinya. Ia mulai berpikir ulang dan akhirnya berkata, "Abu Sufyan, siapkan seekor unta dan kuda untukku. Aku akan menemui Muhammad." Dengan penuh keraguan, ia membawa putranya, Ja'far, menuju lokasi Rasulullah yang saat itu berkemah di Abwa. Namun, rasa takut menyelimutinya. Ia tahu betul bahwa para sahabat mungkin akan membunuhnya sebelum ia sempat mengucapkan syahadat. Ketika ia mendekati perkemahan Rasulullah, ia membuka wajahnya agar dikenal. Namun, yang terjadi bukan seperti yang ia harapkan. Saat melihat Abu Sufyan, Rasulullah berpaling darinya. Ia mencoba mendekati Nabi, namun Nabi tetap menghindar. Bahkan para sahabat yang melihat sikap Rasulullah ikut bersikap dingin padanya. Ia mencoba menemui Abu Bakar, namun sahabat itu pun berpaling. Begitu juga Umar bin Khattab. Bahkan Umar berkata dengan lantang, "Umar, wahai musuh Allah, engkau telah menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin." Kaum muslimin lainnya pun ikut mencelanya. Abu Sufyan merasa terasing dan menyesali segala perbuatannya di masa lalu. Ia kemudian menemui Al-Abbas, paman Rasulullah, dan meminta bantuan. "Abu Sufyan, paman, tolonglah aku. Aku ingin Rasulullah memaafkanku." "Al-Abbas, aku tidak akan berbicara kepada Rasulullah setelah melihat beliau berpaling darimu." Ia juga menemui Ali bin Abi Thalib, namun jawaban Ali sama seperti Al-Abbas. Putus asa, ia mendatangi Rasulullah setiap hari, duduk di depan tenda beliau, berharap mendapat pengampunan. Namun, Nabi masih belum memaafkannya. Hingga akhirnya ia berkata kepada istrinya, "Abu Sufyan, jika Rasulullah tidak memaafkanku, aku akan menggandeng tangan anakku dan pergi ke padang pasir hingga kami mati kelaparan dan kehausan." Kata-katanya sampai ke telinga Rasulullah. Nabi pun mulai melihatnya dengan pandangan yang lebih lunak. Meskipun telah masuk Islam, Abu Sufyan masih merasa bahwa ia belum sepenuhnya dimaafkan. Kesempatan untuk membuktikan dirinya datang dalam perang Hunain, di mana kaum muslimin menghadapi pasukan musyrik yang besar. Ketika kaum muslimin hampir kalah, Abu Sufyan bertekad membuktikan keimanannya. Ia turun dari kudanya, menghunus pedang, dan bertempur dengan gagah berani. Ia berdiri di sisi Rasulullah bersama Al-Abbas. Melihat kegigihannya, Rasulullah akhirnya berkata kepada Al-Abbas. Rasulullah berkata, "Siapa dia?" Al-Abbas menjawab, "Dia adalah saudaramu, sepupumu, Abu Sufyan bin Al-Haris." Rasulullah menatapnya sejenak, lalu bersabda,
Rasulullah berkata, "Semoga Allah mengampuni segala kesalahanmu." Mendengar hal itu, Abu Sufyan mencium kaki Rasulullah sebagai tanda penyesalan dan kebahagiaan. Akhirnya, Rasulullah menerima taubatnya sepenuhnya. Sejak saat itu, Abu Sufyan menjadi sahabat yang paling taat. Ia sering berada di masjid, menjadi orang pertama yang masuk dan terakhir keluar. Ketika Rasulullah wafat, ia menangis terseduh-seduh, seperti seorang ibu kehilangan anaknya. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ia merasakan ajalnya semakin dekat. Dengan kedua tangannya sendiri, ia menggali kuburnya. 3 hari kemudian ia benar-benar wafat, seolah-olah telah berjanji dengan kematian. Dalam detik-detik terakhirnya, ia berkata kepada keluarganya. Abu Sufyan berkata, "Jangan menangisi aku. Demi Allah, sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah melakukan dosa besar." Umar bin Khattab dan para sahabat sangat bersedih atas kepergiannya. Abu Sufyan bin Al-Haris dari seorang musuh Islam berubah menjadi salah satu pejuang paling setia. Itulah kisah perjalanan Abu Sufyan bin Al-Haris dari permusuhan menjadi keimanan yang kokoh. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya dan semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.